Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya aslinya itu Adi Winoto. Panggilannya sampai sekarang dipanggil Gowang atau GW. Asli dari Pasuruan, Jawa Timur. Saya itu bermain ski-skian, pakai kaki itu sambil berdiri. Akhirnya sampai jatuh akhirnya gigi saya ini apa ya istilahnya lepas sudah itu. Lepas akhirnya saya dijuluki Gowang. Jadi orang pertama itu ya manggil saya Gowang karena itu kan 2 tahun 3 tahun tidak tumbuh-tumbuh, nunggu sampai sampai tidak tumbuh pokoknya. Akhirnya julukannya dipanggil Gowang karena apa namanya apa istilahnya ndak gigi pasang itu masih belum apa ya masih belum bisa masang soalnya gitu loh. Akhirnya sampai sekarang ini dipanggil Gowang karena kenakalannya saya mulai semenjak kecil gitu. Hobi layangan kira-kira mulai dari SMP ya, di atas 80. Di atas 80 itu saya udah bermain layang-layangan. Ya bisa juga mungkin bikin layangan juga bisa. Waktu itu terus apa ya? Bikin sendiri gelasan ya juga bisa. Saya tadi mulai layang itu di atas 80. Mulai kelas apa ya, SMP sudah suka layangan sampai orang tua saya dulu apa ya dulu kerjanya itu apa ya sipur 10 sampai layangan itu jatuh di markasnya dulu itu sampai dibawa pulang waktu itu loh. Jadi layangan itu masih belum bisa bikin sendiri tapi dapat istilahnya itu dapat apa ya apa ya istilahnya dapat dari orang lain maksudnya gitu, masih belum bisa bikin sendiri gitu loh, mulai SMP itu gitu loh. Ikut lomba aduan layangan itu kira-kira di tahun 98. Saya sudah lulus SMA ya, lulus SMA udah ada event di daerah Lumajang sama Malang itu dulu tuh masih apa ya gencar-gencarnya ada event, cuma dua itu tok antara Lumajang sama Malang itu. Mulai gemarnya itu di antara tahun 98. Saya menjuarai lomba layangan aduan di tahun 99 sampai 2000. Pernah menjuarai di wilayah tadi itu yang saya ungkapkan di wilayah Lumajang sama daerah Malang. Kalau player di sana itu ada ya teman-teman sebaya saya itu namanya itu Mas Aan sama Mas Hendrik dulu itu. Tidak tahu sekarang mungkin sudah fokus kerja atau gimana. Kayaknya layangan udah apa ya, udah berhenti kayaknya. Tapi saya sendiri ya wis tidak gampang pengaruh, namanya hobi ya, namanya minat. Terus saya kembangkan terus gitu. Dulu di masa tahun 98 itu saya itu diambil dari klub Lumajang, namanya klub SAL namanya itu. SAL, klub Lumajang itu pertama kali itu namanya SAL. Waktu pertama main di sana sampai di sana itu sampai apa ya 1 bulan habis lulus sekolah itu 1 bulan diambil orang Lumajang sana. 1 bulan itu saya tidak pulang, cuma dipamitkan sama orang tua saya dulu itu, terus 1 bulan nginep di rumahnya teman saya itu sampai ya makan tidur terus waktu mulai event atau lombanya itu habis duhur jam 1 sampai sore jam 4. Lomba itu lazimnya dulu itu tidak dapat uang dulu, tidak dapat tabanas dulu itu. Cuma mendapatkan berupa barang dulu di tahun 98 itu berupa barang kayak kambing dulu itu, mesin jahit, terus kipas angin dulu itu lazimnya dulu itu, televisi kadang itu ya. Tapi sekarang enggak kan, udah berubah, zaman berubah, sekarang dapat tabanas sama piala sampai sekarang ini gitu. Pernah menjuarai juara 1 di daerah Malang sama Lumajang. Prestasinya cuma itu aja, ya berupa tabanas ya juga
piala itu aja prestasinya. Kalau melatih skill dan mental itu menurut saya ya pertama kali kita itu terlebih dulu memang pemanasan ya. Pemanasan yang pertama kali, biarpun kita itu tidak pernah layangan, yang teknik atau teori tetap kita itu tetap semuanya itu sama semua. Cuma yang pertama kali itu yang harus kita lakukan memang harus pemanasan dulu. Pemanasan dulu itu dalam arti kita itu apa ya? Kita itu cuma melemaskan badan aja biar gerakan refleks itu enak. Kalau mungkin pada waktu kita diserang musuh itu enak biar bisa sat-sat gitu bilangnya gitu kayaknya. Kalau mungkin kalau tidak pernah layangan mau belum pemanasan kita langsung layangan, otomatis kita itu kalau diserang musuh kita itu apa ya, ketakutan, ada grogi, jadi mau apa ya, mau membelokkan layangan ke kanan kiri gitu itu apa ya istilahnya, bingung kita itu. Soalnya tidak ada pemanasan, kayaknya orang itu kayak kram atau kayak kaku gitu kalau memang tidak pernah layangan gitu. Karakter layangan saya sesuai dengan selera itu sukanya itu sayapnya itu sayap agak mekar. Jadi kita itu mau lomba layangan itu posisinya mekar itu ada tujuannya, ada misinya. Maksudnya mekar itu dalam arti kita itu biar kita itu kalau ada serangan dari musuh kita itu tidak mudah turun ya. Jadi terus mengawal terus dari bawah gitu. Jadi tidak gampang turun posisinya layangan mekar. Itu maksudnya dari apa ya, ciri khas sayap mekar gitu. Jadi untuk pengawalan aja gitu. Soalnya permainnya itu kita itu caranya bermainnya itu soalnya sistem bertahan, bukan untuk sistem nyerang kita yang bertahan. Jadi untuk pengawalan aja itu aja. Karakter layangan itu saya sukanya semi. Semi itu ya ndak kaku atau ya, atau ndak empuk ya. Ya, itu karakter saya, soalnya mulai dari bawaan saya itu mulai layangan memang tidak suka layangan terlalu kaku. Layangan kaku itu memang sesuai dengan tangan atau karakter kita. Kalau kaku itu kalau dipegang itu kalau orang tidak terbiasa bacanya itu layang itu lari sendiri. Jadi mau mukul, mau ngelop atau ngecul gitu, layang kayaknya tidak enak. Kayaknya apa ya, kalau terlalu kaku itu mau mukul mengencangkan lagi itu kayaknya takut kita itu. Takutnya kebentuk atau apa soalnya. Nah, begitu sebaliknya kalau layangan empuk ya, empuk istilahnya layangan agak lemes gitu ya. Kalau buat narik atau nyerang musuh kita itu susah banget. Soalnya kenapa? Kalau empuk itu jadi layang itu enggak bisa lari gitu loh, enggak bisa lari. Susah banget. Jadi kita itu cari karakter layangan itu sesuai dengan selera atau kemampuan kita, yaitu cari yang standar atau yang semi menurut saya gitu. Cara yang bagus menurut saya ya apa ya istilahnya ya. Yang pertama itu menurut saya itu bambu itu harus tua mungkin ya, harus tua ya. Soalnya harus tua kenapa? Kalau misalnya kita itu jebret atau mukul itu tidak mudah putus, tidak mudah patah atau putus ya, pecah gitu ya kadang ya. Itu yang pertama kali masalah bambu. Dan kegemaran saya itu apa ya, kalau menurut saya bambu itu kan ada orang kan pakai selera-seleraan kan ya, ada dua, bambu apus sama bambu petung ya. Kalau saya sendiri pribadi memang sukanya bambu apus. Jangan kenapa, kalau bambu apus itu setiranya itu tadi menurut saya itu tidak terlalu berat, pegangannya tidak terlalu berat. Jadi semi-semi juga tadi, saya kembalikan tadi semi-semi aja. Jadi istilahnya mau mukul atau apa itu enggak, apa istilah kita itu enggak ragu atau enggak mamang kan gitu ya. Kalau memang apa istilahnya, kalau setelan semi gitu ya, setelan bambu apus maksudnya. Juga begitu sebaliknya, kalau kita pakai bambu petung ya kan semuanya kan juga tergantung selera. Kalau bambu petung itu ya biarpun layangan itu kelihatan empuk, tapi kalau dipegang itu berat sekali. Saya tidak sukanya dari situ. Jadi makanya kalau berat itu kalau mau mukul kita ragu-ragu atau sanksi ya, mamang ya gitu ya, kalau orang Jawa bilangnya mamang, jadi takut kalah kan gitu ya. Otomatis makanya saya itu tidak sukanya dari bambu petung gitu. Biarpun itu pegangannya empuk, tapi kalau di atas itu berat. Nah,
Itu yang tidak sukanya dari bambu petung. Jadi kita itu tergantung dari selera kita masing-masing gitu, masalah bambu gitu. Kalau masalah gelasan karakter itu saya suka jenisnya itu sasak padi. Jadi teksturnya itu tidak terlalu halus, juga tidak terlalu kasar. Jadi semi-semi sasak padi. Itu loh, itu kesukaan saya dari dulu itu. Sasak padi agak kasar-kasar dikit itu. Itu karakter dulu sampai sekarang itu sukanya itu, jenisnya sasak padi gitu. Gelasan yang saya pakai ini juga tergantung dari selera juga ya. Dari selera juga, saya itu sukanya ya enggak kecil, ya juga enggak terlalu besar. Ukuran semi, ukuran standar itu biasanya saya itu ukuran 22. Itu juga tergantung lihat keadaan angin sih menurut saya. Kalau anginnya itu mungkin agak kencang dikit, menurut saya itu mending pakai gelasan yang standar saja, standar, yaitu 22 tadi. Kenapa kok bisa dikatakan standar kalau banyak anginnya kencang? Soalnya gini, kalau kita istilah itu ada kejadian ulur sama senar besar atau gimana itu, biasanya rata-rata itu senar yang kecil itu lebih tajam, lebih cepat mutuskan gelasannya lawan gitu, yang ukuran 22 standar tadi, atau yang lebih kecil juga bisa ukuran 20. Tapi saya 20 memang terlalu kecil, masih ragu, mau mukul tuh agak ragu-ragu. Jadi menurut saya ya ukuran standarnya itu ukuran 22 lah. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Itu anginnya yang agak kencang dikit itu, yang ukuran 22. Terus kalau yang ukuran 23 kan otomatis kan agak besar dikit ya. Lah sukanya ukuran 23 itu kalau dibuat tidak ada angin, enaknya itu istilahnya kalau kita itu kemasukan atau kita nyerang musuh, ya otomatis kita itu kan butuh refleks atau butuh tenaga yang besar, soalnya harus menghancurkan dari posisi di kepalanya lawan. Nah, otomatis kita kan harus butuh tenaga besar, harus juga gelasan yang besar gitu loh. Jadi menghindari untuk kita itu kalau pegang gelasan otomatis kan kita itu takut putus semua di tangan gitu loh. Jadi otomatis lebih baik kalau tidak ada angin atau angin silir-silir itu mending pakai gelasan yang besar tadi ukuran 23. Menurut saya gitu. Untuk player pemula itu menurut saya itu ya harus tiap hari latihan. Menurut saya itu untuk para pemula-pemula itu harus tiap hari latihan, asal otak istilahnya, harus latihan tiap hari. Terus juga menurut saya itu pengalaman saya itu harus banyak bertanya gitu loh. Pada orang di senior-senior kita harus banyak bertanya. Jadi kita itu jangan diem, tidak boleh malu juga menurut saya itu. Kalau untuk para pemula-pemula kita itu harus banyak bertanya, juga banyak latihan menurut saya gitu. Soalnya itu tadi ada pepatah menyatakan malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Jadi kita itu tidak usah malu, tetap kita itu istilahnya tanya. Jadi kita kalah itu harus tanya, kesalahan saya itu dari mana? Kesalahan saya itu dari mana? Ya itu harus pertanyaan gitu harus tanya kepada orang yang senior gitu, orang yang berpengalaman gitu. Menurut saya gitu. Kesibukan saya itu selain bermain layang itu ya menurut saya kerja di istilahnya montoran, istilahnya ikut travel base gitu, kru istilahnya, saya ini krunya bis. Jadi suka dukanya itu kalau ikut kru bis itu ya istilahnya ya, kalau orang rekreasi rata-rata kan biasanya jatahnya itu kan hari Minggu, sedangkan hari Minggu itu kadang waktunya event, kadang waktunya kerja hari Minggu. Kalau berbenturan sama event, otomatis saya ini lebih berat layangannya daripada kerjanya gitu loh. Harapan saya aduan layang Indonesia kalau bisa ya terus berkembang, terus diadakan turnamen seluruh Indonesia mungkin ya.
Jadi kita itu mengadakan turnamen yang lebih besar, mungkin kita undang-undang orang Indonesia atau luar Jawa mungkin ya. Terus kita undang semuanya, jadi kita kumpul jadi satu gitu. Jadi apa ya, bisa berkembang gitu.